buka. Aku rauman loh. Gue satu tegajar. Mana malah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mbak Jar, dan kali ini Mbak Jar punya sesuatu untuk pemirsa semuanya, yaitu Mbak Jar punya sisir pisang kulup. Kalau di daerah Mbak Jar namanya pisang kulup ya, nggak tahu kalau misalnya di daerah sobat-sobat yang lain apa ya, nggak, nanti disebutin ya di daerah masing-masing, ditulis di kolom komentar. Ini namanya pisang ini Mbak di desa saya gitu ya, tapi kalau ini di Pati atau khususnya di Tayu itu namanya pisang kulup karena pisangnya tuh hijau, gemuk-gemuk kayak gini. Terus keistimewaan pisang ini adalah enaknya tuh dimakan waktu masih mengkal. Sebab kalau misalnya udah mateng masak di pohon kayak gini, justru rasanya akan berubah menjadi masam. Aneh kan? Biasanya kan kalau pisang yang lain tuh kalau masak tuh rasanya manis tuh ya, tapi kalau pisang kulup itu kalau masak malah rasanya manis-manis, cenderung asam. Rasa asamnya itu agak kuat begitu. Nah, kali ini Mbak Jar ingin bikin cemilan karena ini masak di pohon, ini sebagian ada yang masak dan ini sebagian lagi ada yang belum. Ini nanti akan dikreasikan Mbak Jar menjadi beberapa menu masakan ya, karena kalau dikukus, Mbak Jar kan sukanya dikukus sama bapak tuh, tapi kalau yang anak-anak tuh sukanya kue-kue yang manis-manis. Nanti akan dibikin kue oleh Mbak Jar ya. Nah, ini Mbak Jar mau sebagian karena ini sisirannya agak besar, nggak habis ya kalau dikukus semuanya. Ini kalau yang ini yang masak di pohon ini dikukus, bapak tuh sukanya yang matang. Nah, tapi kalau Mbak Jar sukanya yang masih mengkal, Nah, kayak gini ya, beberapa aja ya. Nah, ini nanti berapa aja ya. Dan ciri-ciri kalau pisangnya mateng, kalau dikukus nanti akan pecah. Tapi kalau yang masih mengkal kayak gini enggak, dan rasanya enak banget kalau yang masih mengkal. Segini aja ya. Nah, kalau yang ini nanti diparut dan dibikin kolak ubi salak dari pisang ya. Dan yang satu lagi nanti dibikin klepon pisang ala Mbak Jar begitu ya. Ini nanti dikupas, diparut. Sementara ini dicuci dulu, nanti dikukus. Mbak Jar bersiap mengukus pisangnya ya. Ini penanak nasi yang udah dikasih air dan dipanaskan. Ini pisangnya yang udah dicuci, yang bagian mentah di sini ya. Ini yang masih mengkal, yang matang di sebelah sini. Walaupun matang, warnanya masih tetap hijau ya. Kita dimakan. Ditutup. Sementara Mbak Jar mengukus ini, Mbak Jar mau mempersiapkan yang mau dibikin kolak ya. Mbak Jar mau mengupas lalu diparut. Sebagian pisang kulup tadi dikupas Mbak Jar, diparut dan hasilnya seperti ini. Untuk pelengkap kolak biji salak pisang kulup ala Mbak Jar, pelengkapnya adalah 1 mangkok santan kental, ini nanas yang udah diiris, sama sedikit tape singkong. Ini ada gula aren, ada gula jawa, ada daun pandan, jahe sedikit yang udah digeprek, dan sedikit garam dapur. Pertama-tama Mbak Jar panaskan santan encer, dipanaskan santan encer, dimasukkan gula arennya, giniin ya biar cepet hancur nanti ya. Mbak Jar terbiasa pakai gula aren karena Mbak Jar menghindari terlalu manis dengan gula pasir ya, karena Mbak Jar mempunyai nodul tiroid dan harus menghindari gula pasir. Ini untuk pemanisnya, karena gula aren itu enggak terlalu manis. Ini untuk pemantapnya atau pemanisnya dikasih gula jawa gitu ya. Masukin daun pandan, 1 ruas jari yang udah digeprek, dan sedikit garam dapur. Seperti biasa ya, masakan tanpa garam rasanya kurang enak. Sementara merebus kolak biji salak, ini pisang yang dikukus udah mendidih nih. Nah, udah kelihatan merekah kan? Sebentar lagi mateng. Setelah air gulanya tampak mendidih, ini dimasukin ya kolak biji salaknya ya. Dicetak sama sendok kayak begini, buletin ya. Baru sabar dan telaten.
sampai separuh ya nanti, karena rencananya yang separuh nanti dibikin Mbok Jar kue satu lagi biar nggak ngebosenin ya. Karena Mbok Jar kalau ada waktu suka bikin kreasi begini biar anak-anak nggak jajan di luar ya. Lagian kalau bikin sendiri kan tahu ya kualitas bahannya itu bagus beneran, pisangnya juga bener-bener tua, bahan-bahannya juga kualitas bagus ya, gulanya juga tanpa pemanis buatan, jadi sehat deh untuk keluarga itu ya. Nah, setelah mendidih ini masukin nanasnya, karena Mbok Jar suka sekali kolak dikasih nanas. Kalau misalnya orang kan buah nangka ya, tapi karena Mbok Jar gak boleh makan buah nangka, sebagai gantinya itu dikasih nanas. Ini udah tampak mengapung ya, itu tandanya hampir matang. Nah, setelah mengapung dituangkan santan kentalnya dituangin. Warnanya coklat ya kolaknya, karena Mbok Jar nggak pakai gula pasir, pakainya gula aren, jadi warnanya coklat. Nggak apa-apa, yang penting manis dan sehatnya tuh alami. Ih, mantap deh pokoknya. Ini bagus dimakan waktu sore hari ya, saat berkumpul bersama keluarga. Nah, ini udah hampir mateng, tinggal masukin tape singkongnya sedikit aja ya, karena Mbok Jar nggak suka tape. Ini cuman untuk mengharumkan aroma kuahnya saja. Nah, udah mendidih, dimatikan, tinggal dihidangkan. Bagus ya tampilan biji salaknya. Dan nanasnya juga cukuplah 1 porsi. Biji salak pisang kulup ala Mbok Jar, cemilan di sore hari, apalagi kalau musim hujan, anget-anget begitu. Ini gulanya juga dari gula aren, jadi sehat ya, aman untuk penderita diabetes. Sementara kolaknya udah mateng, ini pisangnya udah mateng, pisang kulup kukusnya ya, udah tampak merekah, siap untuk disajikan. Bagus kan, ini cocok buat teman minum teh. Kalau udah pecah gini tandanya udah mateng. Nah, cukup. Untuk resep kreasi pisang kulup yang ketiga, yaitu pisang kulup tadi kan udah dikupas tuh, diparut. Ini sisanya tadi ya yang udah diparut, ini ditambah dengan pewarna hijau sedikit, tentu saja pewarna makanan ya, diaduk begini. Dan bahannya yang perlu disiapkan yaitu dengan gula merah. Ini gula merahnya sebagai isian ya. Ini sementara diaduk dulu sampai benar-benar campur. Kenapa ini dikasih warna hijau? Karena Mbok Jar mau membuat klepon pisang ala Mbok Jar. Tentu saja ini tadi pisangnya bukan pisang mateng ya, pisang yang masih mengkal tadi loh ya, yang satu resep sama yang dibikin kolak. Tadi kan yang dibikin kolak kan cuma separuh. Nah, yang separuh ini tak nanti, karena Mbak Tika itu gak suka kolak, jadinya ini dibikinin klepon khusus untuk Dek Tika ya. Segini nggak apa-apa, ini juga nanti bisa jadi banyak kok ya. Nah, ini nanti dibikin isian, dikasih isian gula merah, tahu gula aren juga. Sambil nunggu bikin klepon, ini dikukus dulu ya dandangnya ya. Ini penanak nasi yang udah dialasin dengan daun pisang supaya nanti tidak lengket. Ini Mbok Jar bersiap bikin kleponnya ini ya. Nah, ini tadi daun pisang yang udah dialasin sama minyak kelapa, dikasih tutup begini ya, disatukan gini sampai rata. Gulanya jangan sampai kelihatan biar nggak bocor ya. Nah, taruh aja, ini udah bulat ya bentuknya, taruh aja di sini begini. Nah, harus telaten ya, kecil-kecil aja biar jadi banyak. Kalau terlalu besar nanti rasanya nggak enak. Nah, bagus kan bentuknya. Kalau biasanya klepon kan direbus ya. Kalau klepon dari ketan itu direbus. Ini berhubung dari pisang,
Mbok Jar suka dikukus aja biar simpel dan hasilnya bagus. Juga sama-sama matang kok ya. Rasanya pasti manis nanti kayak Mbak Tika. Kecil manis. Karena bikinnya ini amatiran, besarnya itu hasilnya nggak sama nih. Ada yang besar, ada yang kecil, tapi nggak apa-apa ya, karena ini juga untuk konsumsi sendiri, nggak dijual kok ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Karena Mbok Jar juga kerjaan aslinya juga nggak memasak ya. Maksudnya ini cuman untuk cemilan aja. Kalau misalnya yang terbiasa memasak, bikin kue pasti udah terbiasa, hasilnya juga sama besar mungkin ya, kayak udah kayak diukur gitu. Tapi ini Mbok Jar amatiran. Tutup ya, ditutup. Bismillah, artinya digedein. Tampaknya udah mateng. Nggak begitu hijau ya warnanya, karena Mbok Jar tadi ngasih pewarnanya cuma sedikit, karena Mbok Jar nggak terlalu suka sama pewarna. Ini dimatikin aja biar nggak panas ya, nggak lengket kan. Ini supaya nggak lengket disiapin sama kelapa parut, udah deh ini ya, dibalurkan sama kelapa parutnya biar nggak menempel satu sama lain, dan fungsinya juga untuk menambah nikmat pada masakan klepon ya. Kelapanya itu ya, taruh sini yang udah ada kelapanya. Kelapanya yang jangan terlalu muda dan jangan terlalu tua, karena kalau terlalu tua rasanya nggak enak ya. Kalau terlalu muda juga nanti lembek. Ini bisa disajikan sebagai makanan selingan ya. Teruskan, tambahin kelapa parutnya. Nah, demikian tadi keseruan Mbok Jar di siang hari ini mengaplikasikan pisang kulup jadi berbagai macam masakan, dan yang paling sederhana yaitu dikukus. Ini kesukaan Mbok Jar banget karena original tanpa apa-apa dan fresh. Ini masih mengkal, dan yang dua tadi ini klepon dari pisang kulup juga, dan ini kolak ubi salak dari pisang kulup juga. Ini bisa sebagai alternatif bagi kita yang menghindari makanan dari ketan. Misalkan kan pengen makan makanan klepon tuh ya, biasanya dari ketan, ini bisa disiasati dengan ini pisang kulup yang dibikin klepon kayak gini. Dan Mbok Jar mau nyicipin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Enak banget, rasanya kenyal, bener-bener kenyal. Lebih kenyal daripada klepon dari ketan, beneran. Dan karena ini terbuat dari gulanya dari gula aren, manisnya itu netral, nggak terlalu manis banget. Mbok Jar suka deh pokoknya, beneran. Mau nambah dan nambah lagi. Yang ini kolak dari ubi salak, dari buah pisang kulup. Mbok Jar cobain ya. Bismillah. Ini juga kenyal banget, kayak bakso, malah lebih kenyal, cenderung keras, kenyal gitu, beneran sumpah. Yang penasaran boleh dicoba ya. Kalau misalnya di daerah masing-masing ada pisang sejenis, nggak tahu Mbok Jar namanya apa, tapi kalau di desa Mbok Jar tuh namanya pisang kulup. Dan ini airnya manisnya enak, sedeng, nggak terlalu manis karena Mbok Jar nggak suka manis. Dan yang seperti yang Mbok Jar ceritakan di awal, pisang ini kalau dikukus natural gini, ini yang masih mengkal ya. Kalau Mbok Jar tuh sukanya yang masih mengkal. Ini keras, kenyal keras begitu, enak. Bismillah. Nah, kayak gini, ada masem-masemnya sedikit, rasanya itu fresh, cenderung masem, jadi aman bagi penderita diabetes. Biasanya pelanggan Mbok Jar kalau yang menderita diabetes, kalau mau makanan kecil atau cemilan di siang hari, pesennya pasti pisang kulup. Ini pisang ini harganya sedikit mahal, nggak kayak pisang-pisang yang lain yang manis tuh, malah pisang ini cenderung lebih mahalan dikit karena bisa untuk diet katanya. Oke. Halo teman-teman, kita akan mencoba bola pisang buatan Mbok Jar. Rasanya enak dan mantap. Enak kan? Aku enak, mantap betul. Bola kelapa dan enak.
Enak. Enak. Enak. Ternyata pisang golok enak ya. Enak sih. Sebuka aku. Aku rauman loh. Gue satu tegajar. Jalan malah. Mantap. Cukup sekian dulu ya perjumpaan Mbok Jar di siang hari ini. Semoga bermanfaat dan silahkan share, like, dan subscribe bagi yang belum subscribe karena subscribe itu gratis agar Mbok Jar makin semangat bikin konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.